Ibu bapak ambil dulu ya adik-adik ya. Biasanya ditarik dibawa ke depan. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kalina dhamma sawanam Itang manggalam mutamangki. Mendengarkan dhamma pada saat-saat tertentu adalah berkah utama. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu pembawa acara atas waktu yang diberikan pada saya. Ibu bapak, adik-adik sekalian, selamat pagi. Pagi menjelang siang, namo buddhaya. Terima kasih. Pagi hari ini temanya Feng Shui dengan Dhamma. Ini segede gini udah belajar Feng Shui, istilahnya udah ngerti Feng Shui nanti. Kalau saya ngerti Feng Shui dari SMP. Kalau ini masih istri ya? Ya bagus. Ini pengetahuan supaya kita jangan terlalu fanatik, apalagi sebagai romo kita harus paham dan pinter. Supaya wawasan kita di samping kita mengenal ajaran Buddha, hukum karma, dhamma, tilakana, 4 kesunyatan mulia, jalan mulia berunsur 8, kita juga harus ngerti pandangan-pandangan yang luar dari agama. Ya, oke. Feng Shui. Feng Shui itu adalah bahasa Hokkien atau ada bahasa Mandarin. Oh, Mandarinnya Feng Shui, Hokkiennya Hong Shui. Feng adalah udara, Shui-nya adalah air. Artinya bagaimana? Bagaimana sirkulasi udara dan air yang masuk ke rumah kita atau ke toko kita atau ke usaha kita. Maka itu rumah harus ada sirkulasi udara. Artinya apa? Rumah harus ada pintu. Rumah harus ada jendela. Kalau rumah nggak ada pintu, nggak ada jendela, feng-shui-nya jelek. Kenapa? Ngelotok. Betul nggak? Melotok. Kalau buang angin nggak kemana-mana di situ. Jadi istilahnya Feng Shui jelek karena buang angin nggak keluar lagi, melotok. Benar nggak? Feng Shui itu adalah ilmu arsitektur orang Tiongkok. Jadi itu ilmu arsitektur, ilmu penata ruangan supaya indah. Tidak lebih dari itu. Jangan digede-gedein Feng Shui. Ya, itu hanya ilmu sebagai pengetahuan agar rumah kita nyaman, enak begitu. Yang disebut Feng Shui tidak lain dan tidak bukan ada kedudukan, ada hadap, hadapnya nggak ke sono. Jadi kalau rumah kita hadapnya bagus, depannya itu ada seperti gunung, ada pohon, ada apa, ada jalan air, ada apa, saluran kali, itu bagus Feng Shui-nya, karena enak dilihatnya. Tapi kalau rumah itu di depannya ada kuburan, bagus apa enggak? Masa ya begitu keluar melihatnya kuburan, betul nggak Bu? Nah, itulah yang disebut Feng Shui. Terus seperti rumah begitu keluar ada pohon gede depan rumah, bagus apa enggak? Enggak. Rumah depannya rumah sakit, bagus enggak? Enggak. Kenapa? Masih lebih rumah sakit serem ya. Nah, jadi itu Feng Shui. Enggak terlalu berlebihan Feng Shui itu ibu dan bapak, ya. Nah, udah begitu kayak ibu dan bapak, adik-adik semua, ini Feng Shui-nya bagus. Ngadepnya ke depan altar. Kalau ada ke depan sono, saya pulang. Betul nggak? Nah itu adalah Feng Shui. Jangan terlalu dipikirin terlalu gejelimet Feng Shui itu. Itulah Feng Shui, menata ruangan supaya indah dan supaya nyaman. Jangan disalahartiin. Nah Feng Shui ini ilmu Tiongkok, mahal ini. Saya belajar ini kurang lebih 2 tahun lulus karena bahasanya udah Indonesia. Tapi guru saya belajar 8 tahun sama orang Tiongkok. Orang Tiongkoknya diundang ke Indonesia. Muridnya 8 juga, tinggalnya setiap hari di hotel. Dia ngomong sama saya, waduh, Romo saya belajar Feng Shui 8 tahun katanya. Udah gitu makannya mah jadi masak, tidurnya Romo di hotel, biayanya mahal Romo. Makanya saya mau kasih ke Romo, udah tinggal enaknya dah Romo,
udah ngasih bahasa dari nol lagi katanya, udah langsung terjemahan Indonesia. Makanya saya 2 tahun udah lulus gitu. Kalau dia 8 tahun ya, ini pensiun kalau dipelajarin nggak bisa. Tapi pada umumnya ibu dan bapak kalau nonton YouTube, nonton TV, orang mengatakan tahun ini pensiunnya begini, itu bukan pensiun. Buku besarnya Sun Tzu, dalamnya ada peji, ada lakjit. Nanti kita bicara lakjit, bicara pejinya. Nah, pensi adalah menata ruangan. Nah, ibu-ibu pensinya bagus ngadep saya, betul nggak? Kalau ibu ngadep ke belakang, saya pulang, betul nggak? Itu pensi, jangan disalahartiin, ya. Terus rumah ngadepnya salah. Saya yakin ibu-ibu dulu ya, yang punya rumah mungkin yang dari pensi, ya kan? Rumah ngadepnya salah, bukan harus kiamat. Ada yang harus dirubah, ya ruangan tamunya, tempat tidurnya. Kalau bicara pensiun, kalau ibu bangun tidur selalu puyeng kepalanya, itu ibu nggak punya duit. Iya, kalau bicara pensiun itu tidurnya salah. Tuh, kan ada tuh, ada utara, selatan, barat daya, barat laut, timur laut, tenggara. Itulah yang harus disesuaikan dengan kelahiran. Kata pensiun. Kalau kelahiran sesuai, pasti tidurnya enak, nyaman, gak sakit. Nah, bicara pensiun. Jadi ngadepnya salah bukan berarti harus kiamat. Tata ruangannya, tempat tidurnya, dapurnya, kan ada unsurnya, ada api, ada udara. Nah, itu harus ditata lagi. Bicara pensiun. Romo paham jasa, Bu. Saya kalau belajar ilmu enggak tanggung-tanggung. Kalau belum saya merasa pintar, saya belum bisa ngomong begini. Saya kalau bicara dhamma, sebelum berasa saya bisa dhamma, saya belum ceramah. Jadi nggak boleh ilmu sembarangan. Ini hanya sebagai umat Buddha harus melek nih, ya harus melek. Tahu nih pensi seperti ini. Jangan kalau gejelimet, entar bandingin sama karma, ya. Oke. Pensi itu tidak lain dan tidak bukan supaya menata ruangan indah dan nyaman agar kita hidup lebih enak, ya. Pensi itu gejelimet sebenarnya. Kita harus, orang benteng ada cerita, kalau dapur harus nyedoknya ke dalam. Itu tradisi orang Tangerang. Kalau bicara pensi bukan nyedoknya, ngadepnya disesuaikan. Ada api harus ketemu kayu, kayu harus ketemu api. Itulah yang menguntungkan. Kalau rumah istilahnya di sana di utara ada air, air ketemu api, mati apa enggak? Itu logika pensi. Kalau api ketemu air, mati. Api ketemu air, mati. Dia aneh. Jadi jangan carilah kayu yang ketemu api. Di mana? Ya kita lihat nanti ada rumahnya kemana. Harusnya seperti itu. Bukan nyendoknya ibu. Kalau nyendoknya begini kelebihan kan liwat. Nah, itu bicara pensi. Pensi itu sampai anak tangga di itu. Ada makmur, ada sukses, ada melarat. Nah, naik tangga itu dihitung tuh. Ada lahir, tua, sakit, mati, sengsara. Jangan sampai jatuhnya di sakit, jatuhnya di jaya, atau jatuhnya di lahir. Kan ada rumah tangganya dihitung tuh. Kalau ada yang jatuhnya di mati, ada yang jatuhnya di sakit. Jangan. Sama hitungannya Bu, agama Buddha cuma bertambah. Lahir, tua, sakit, mati, hidup, sengsara. Tuh, jangan sampai jatuhnya di sakit. Dihitung anak tangganya. Makanya banyak orang konsul atau saya dipanggil, Romo bagaimana nih begini dirancang sama saya begitu, ya. Oke. Nah, jadi sampai begitu anak tangga berapa, lebar apa ini keramik berapa, itu ada hitungannya dalam pensi, ya. Nah, ibu dan bapak kenapa rumah harus pintunya gede? Kalau orang dulu pintunya gede, kalau meninggal nggak harus bongkar pintu kecil jelek, apalagi buat masuk orang begitu doang jelek, makanya harusnya lebar. Jadi kalau orang yang meninggal buang rumahnya nggak usah lagi bongkar pintu, langsung molos gitu. Tapi harus disesuaikan depan dengan pintu belakang. Kalau pintu belakangnya sama nggak boleh menurut pensi. Ada rumah kejeblong, harus ada apa itu solusinya. Bagaimana supaya jangan bablas? Ada solusinya. Nah itu bicara pensi. Oke.
Kita singkat aja, itu Feng Shui. Detailnya masih banyak. Sekarang bicara lakjit, ya. Lakjit itu tidak lagi adalah buat orang kalau nikah. Nikah itu ada jaya, kecil, sangkal nenek, kakek, orang tua, suami, istri. Jangan sampai jatuhnya disangkal. Kalau jatuh disangkal neneknya siop. Puy. Siopnya apa sih? Mati. Ya. Kalau itu sangkal kakeknya siop. Puy. Makanya carinya di jaya, paling nggak kecil. Kalau kecil itu biasanya hujannya turunnya lebih banyak, yang datangnya sedikit, angpaunya sedikit. Kalau jatuhnya di kecil, maka carilah jatuhnya di jaya. Kalau jatuh di jaya, nggak enak gua, anaknya cuma satu-satunya. Udah lah, gua datang aja, biar hujannya pakai payung. Tuh, makanya jatuhnya di jaya, nggak bakal hujan di jatuh di jaya. Biasanya hitungannya begitu. Nah, ibu dan bapak sekalian, kembali kita. Yang namanya lakjit ini tidak lain dan tidak bukan hitungan jaya, kecil, sangkal nenek, kakek, orang tua, suami, istri. Harus jatuhnya di jaya, jangan sampai disangkal. Kalau disangkal bisa mati neneknya atau engkongnya, atau dia sendiri mempelai. Ada mempelai, orangnya bukan umatnya umat Taruna Buddha, dia manula, dia punya saudara, cuman dia nanya ke saya, Romo, kok katanya itu saudara saya pesta katanya di nelayan, toto mati Romo ya, cuma minum bir doang 11 katanya. Romo kan bisa ngitung, coba hitung Romo. Tahu nggak tanggal lahirnya? Tahu itu. Bener, sangkal siapa? Sangkal suami. Tuh, saya hitung. Nah itu lagi pas kebenaran kali ya, nggak tahu dah urusannya. Kalau yang dulu kan nggak hitungin yang nikah nih. Bapak dulu nikah dihitungin nggak ya? Ya, ini nggak lebih baik kebuta bahasa bentengnya daripada dihitungin nggak dilaksanain gitu loh. Kayak saya juga dulu nggak pernah dihitung, nyelonong aja udah cinta kita. Betul ya? Udah cinta udah dihitungin lah, nggak lepas aja. Oh kalau cinta sudah melekat kayak kucing coklat, emang udah pernah makan tai kucing? Ya kagak lah. Nah saya tanya, tai kucing rasanya apa? Tai kucing udah pernah tahu tai kucing bagaimana? Nggak tahu, pinter ini. Yo tahu tai kucing rasanya apa? Hah? Pahit? Oh dicobain udah. Ya cuma jawabannya yang bener ini, nggak tahu lah, dengan nggak tahu daripada asam berarti udah pernah nyium. Kalau pahit berarti cicipin. Ya udah jangan dijawab aja. Ya itu pinter jawabannya. Oke, hati-hati lo belajar dhamma. Karena dhamma ini untuk pinter, ya. Ya seperti belajar begini supaya pinter. Nanti ada studi banding dengan hukum karma. Oke, kita lanjut. Yang namanya lakjit ibu dan bapak, orang masih yakin dan percaya itu ilmu yang dijelimet, nggak dijual di supermarket. Itu guru saya 8 tahun dikasih ke saya, itu mati-mati. Romo harus dihitung dulu kalau orang mau yang namanya pemberkatan, karena ini bahaya Romo, ya. Nah, karena dihitung ada jamnya. Itu ada tegi hari, tegi bulan, dicap pacut, cap dicipri, harus 4 tuh, jam tanggal Cina sama tanggal nasional sama hitungan bulannya, jadi 4 tuh. Di situ ada samyosat, ada guetau, ada larangan bulan. Jadi guetaunya 3, larangan bulannya 3, samyosatnya 3. Samyosat itu ada hesun, tiongsun, kesun. Kalau yang namanya hesun itu kalau dia bikin rumah, orang rumahnya belum jadi, orangnya udah siopoe. Kalau dilanggar, itu samyosat yang tadi. Kalau tiongsun, dia pemberkatan, tanggalnya itu dilanggar, dia naik mobil di jalan tabrakan. Nah itu orang, itu pasti dipatuhi orang Tiongkok tuh, orang Tionghoa ya. Terus yang namanya tiongsun, hesun, kesun. Kesun, kalau dia pergi nyerbang lautan, belum sampai nyebrang, kapalnya udah karam. Nah itu samyosat. Kalau larangan bulan itu sama orang Jawa juga pakai larangan bulan, ya. Nah terus ada yang namanya guetau. Guetau itu kalau belum 3 keturunan suwe apes belum selesai. Makanya 9 coretan
dari 30 hari dihilangin semua tuh, udah cek itu dibuang. Jadi sisanya 21 belum tentu itu bagus. Ada teji hari, teji bulan, dicap pacu, cap cicili, mesti akur semua bintangnya tuh. Kalau nggak ngakur nggak dipakai. Makanya kadang-kadang ada yang sebulan jelek semua ibu dan bapak. Itu nggak boleh sembarangan karena saya disumpah hitungnya seperti itu, ya. Jadi sampai ke jelimet itu, namanya hitungan Tiongkok seperti itu. Hesun, Tiongsun, Cesun. Kamu jawab 2 tahun larangan bulan. Nah inilah ibu dan bapak, kalau ibu mau pakai, boleh, nggak pakai pun no problem. Itu hak masing-masing. Ini cuma hanya ilmu sepengetahuan, ya. Oke, di mana yang namanya Hesun Tiongsun itu orang Tiongkok makein. Makanya sampai sekarang Tiongkok lebih maju dari Amerika karena dia segala sesuatu mau keluar rumah aja dihitung. Sekarang apa yang tidak buatan Cina, betul nggak? Sampai tas juga ada buatan Cina, ya. Karena Cina lebih maju karena ilmu itu yang dia pakai. Nah hitungan ini ibu dan bapak, itu saya udah hitung hari baik bulan baiknya sampai tahun 2050. Kalender kita tahun berapa sekarang? 2025. Tapi 2025 tahun yang lalu saya udah hitung buat 25 tahun yang akan datang udah saya hitung hari baik, bulan baiknya sampai jamnya saya udah hitung. Itu kelebihan orang Cina punya ilmu. Orang lain belum punya, dia sudah punya ilmu itu. Bahkan ibu dan bapak, rumus yang saya punya itu kalender saya ada 2100. Itu orang Cina punya ilmu. Jadi saya udah bisa hitung 2100. Kalau ibu mau ngitung menikah sekarang 2100, saya udah hitung hari baiknya sekarang. Bisa nih. Siapa yang 2100 mau dihitung sekarang? Kayaknya sih 2050 kayak udah dikasih opo ya. Ya betul nggak bu? Itu orang Tiongkok hebatnya begitu. Orang lain udah tahu, dia udah tahu 2100 rumus yang saya punya. Jadi saya udah bisa hitung tuh. Nah kemarin saya hitung udah coba-coba di tahun 2027 saya udah hitung hari baiknya tuh. Ketahuan, saya coba-coba begitu, ya. Nah jadi itu orang Tiongkok punya ilmu hebat melebihi ilmu yang lain. Dan dia tahu nih bakal gempa bumi kapan, itu Tiongkok ajarannya. Nah jadi kurang lebihnya lahir garis besarnya seperti itu ibu dan bapak, ya. Nanti adik-adik mau pakai silakan, nggak pakai pun nggak apa-apa. Nah terus bagaimana dengan Peji? Peji adalah hitungan Tionghoa yang bagaimana orang bisa dihitung kapan matinya tuh. Tapi nggak boleh itu. Ada yang namanya timbang tulang, tulangnya diseselin, dicopot-copotin, ya, terus ditimbang. Bukan begitu. Timbang tulang adalah dari tanggal Indonesia, tanggal Cina, lahir Cina, bulan Cina, dihitung semua di total. Ada jam Cina, jam Indonesia, di total. Nah itulah ada berapa tail di situ. Yang paling tinggi 70 tail. Jadi itu bisa ketahuan kalau timbang tulang kaya enggaknya nih anak nanti menurut timbangan itu, ya. Nah, terus bagaimana yang namanya Peji? Peji itu tidak lain dan tidak bukan menghitung nasib peruntungan orang. Tuh, kan ada nih kalau orang benteng ibu ya, 4 tahun bagus, betul nggak? 6 tahun katanya ciong. Kan menurut saya bukan karena itu ibu dan bapak. Kalau dia 4 tahun, kan 4 tahun bagus tuh kaki meja. Kalau kaki meja yang satunya keropok dimakan rayap, tinggal 3, bagus apa kagak? Nih 4 tahun bagus, 4 tahun. Terus begitu itu kan orang benteng kaki meja, gitu kan? Kalau kaki meja yang satu keropok dimakan rayap, tinggal 3, bagus apa enggak? Nah, karena masalahnya apa ibu dan bapak orang 4 tahun masih bisa bercerai. Karena di sini ada pianhua, ada teji hari, teji bulan, jica palsu, ya. Ada yang namanya tianci, cabang bumi, cabang langit. Tapi pianhua ini adalah rahasia. Rahasia nggak gampang orang kasih karena ini ilmu Tiongkok. Guru saya ajar, kalau mau jangan sampai dibuka ini pianhua. Karena disinilah nasib peruntungan orang kalau jodoh.
Makanya saya pernah ke Gramedia cariin buku Feng Shui semua, nggak ada itu dijual beliin. Nah, orang yang tahu Tiankan sama Tianqi, cabang bumi, cabang langit. Nah, yang Israel tahunya itu, yaitu kayak yang bukit di Sin Jin Tui, Cuci Jimbang, Sin Jin Ngopi, Sin Yusut Hai. Tahunya cuma itu. Tapi Pianwan ada yang tahu, karena itu memang hitungnya gejelimet. Seperti ibu-ibu yang dimana tahun ini, ya, kalau ada seorang ngomongnya Feng Shui, bukan Feng Shui, ini adalah pejitnya. Tahun ini adalah tahun 2024, ya, masih unsurnya apa? 2024 masih kayu, betul nggak? Nanti menghadapi 29 dalam hitungan Tionghoa, ya, 29 jam 11.01 itu udah masuk besok tuh, udah Imlek tuh, ya. Imleknya 29 Januari, ya. Terus ada jam 11.01 itu udah masuk Imlek besok. Jadi itu Tiongkok sama Indonesia beda. Kalau Tiongkok jam 12 di sono, di Indonesia jam 11.01 nih kayak dia. Kalau dilahirin 11.01 itu udah 1 hari, udah setahun nih umurnya nih. Tuh, kalau orang Tiongkok hitungnya begitu, ya. Jadi nanti 29.01 udah masuk tahun ular kayu juga. Nah, orang nanya, kamu tahun ular ini yang mana yang ciong, mana yang bagus? Menurut saya semuanya tidak ada yang jelek, semuanya bagus. Yang jelek nenek-nenek. Kamu yang di belakang bukan nenek-nenek, encim-encim, ya. Jangan salah ibu, ya. Nenek-nenek mah di kampung, ya. Kalau di sini mah encim-encim, ya. Jadi di sini cantik semua. Lihat tuh, oh ngelihat saya, ada yang pakai bibir merah, yang pakai bedak. Pasti ibu dan bapak ini hari rombongan saudara yang ceramah, pasti tuh di kaca ada 3 jam muter. Ya nggak paling nggak nepok sini, bener sini, jebuk. Ya nggak lah, kok kata ibu walaupun tua masih cakep bu, ya. Nah, jadi ibu dan bapak itu kurang lebih pede seperti itu. Orang mengatakan tahun ini lagi naik daun, tahun ini yang jelek, enggak, semuanya bagus. Mungkin orang kalau bisa baru setengah bisa hitung, tahun ini katanya ular lagi ciong, kagak. Menurut saya tahun ini ular lagi naik daun. Dan justru orang kalau mau usaha di tahun ini, kenapa? Saya lihat Tiankannya, saya lihat kayak itunya, Tianqinya. Unsur sejatinya ular adalah api. Ya, ular ini tahun ini kayu, api ketemu kayu, bagus apa enggak? Logikanya PJ seperti itu. Kayu ketemu api, hidup kayunya jadi gede. Makanya orang kalau berusaha di tahun ini baru sukses, karena elemennya menghidupkan. Maka tahun ini banyak orang yang sukses, termasuk orang yang show ular. Orang mengatakan show, menurut saya tahun ular tahun yang jaya. Bagi orang yang show ular akan sukses. Nah, kalau tahun besok, yaitu tahun 2026, itu adalah kuda. Kuda unsur sejatinya memang kuda adalah air. Tianqinya api. Elemen Tianhuanya api. Jadi kalau api ketemu air, coba logikanya, api ketemu air mati apa enggak? Mati. Jadi orang tahun 2026 tahun kuda kurang bagus buat usaha. Banyak orang yang memble. Tuh, itu hitungan PJ. Gampangnya begitu ibu bapak. Jangan terlalu berpikir orang lain begitu. Itu mah kadang-kadang karangan orang. Kita logikanya aja hitungan PJ seperti itu. Nah, jadi itulah ibu dan bapak. PJ itu gejelimet sampai ke situ. Kalau kita pelajari sampai detail, beda, ya. PJ ini hitungannya yang mujarab. Di situ kan ada yang namanya 6 tahun jelek, 3 tahun jelek, ada 4 tahun bagus. Menurut yang saya pelajari, belum tentu yang 3 tahun jelek, yang 6 tahun jelek. Karena bisa aja Tianhuanya
kayu ketemu api, bisa hidup. Saya punya orang sekarang hidupnya sukses. Saya to the point ya, kita ceplosin aja. Ada di Jawaringan. Jawaringan itu apa namanya? Nalagati. Ya, Nalagati, betul. Ada di Nalagati. Oh ini masih saudaranya sih. Itu saya hitung, dia ngomong, Romo saya ciong sama suami saya. Begitu saya hitung, tidak. Yang saya hitung, itu dia api ketemu air. Seperti apa? Seperti mata air yang tiada hentinya. Maka dia usaha sekarang materialnya 2 tingkat, gede jasa. Mobilnya ada 6, rumahnya 2, kontrakannya 12. Itu 6 tahun. Jadi 6 tahun belum tentu jelek karena pianonya bagus. 4 tahun belum tentu bagus karena pianonya jelek. Nah, jadi ibu dan bapak jangan terlalu percaya. Jangan percaya apa? Ih, gua 6 tahun jauh. Enggak ibu bapak. Buktinya itu pasien saya lah bahasanya. Anak angkat saya sebenarnya itu. Anak angkat saya. Hidupnya sukses. Materialnya 2 tingkat. Udah jasa bu. Memang dari awal bukanya saya ngerancang begini. Pertama bukanya memang bu sepi karena ketutupan pagar citra. Ya seminggu sepi, telepon mertuanya yang ada saudaranya di sini. Telepon, dia bilang, Romo, dagangnya sepi. Ya kata saya, mending orang melihat gua kagak, yang mau kelihatan ketutup pagar. Udahlah sabar kata saya. Terus minta air, ya saya mau orang minta air kan saya kasih air, begitu air dapat sebulan. Aduh Romo sekarang capek katanya. Waduh karyawan nambah lagi. Jangan capek, lagi sepi jangan ngomong sepi. Adepin aja yang namanya usaha mah. Ya sekarang sukses ibu bapak. Ya itu 6 tahun dia. Ya. Nah jadi banyak yang datang ke saya itu bukan hanya orang agama Buddha, yang Kristen, yang Islam juga bu. Ya. Karena saya bukan hanya belajar Feng Shui, saya belajar ilmu-ilmu lain. Guru saya Bante Sudamo almarhum. Kemarin kita satu mobil bus tur ke Lasem, sekalian ke Tinahan. Guru saya itu Bante Sudamo. Yang pertama ya di Lasem itu guru saya. Kedua Bante Sukemo. Ketiga Bante Sudama Caro. Keempat Lumpo Jen, gurunya Bante Kangin. Itu guru saya. Dan dia ngasih ilmu banyak sama saya. Saya nggak tahu itu Bante ngasihnya ke saya gampang begitu. Romo ini pelajari, Romo ini baca ya. Mudah-mudahan bisa tolong Romo, bisa tolong orang. Betul. Itulah makanya di dalam apa yang saya pelajari tuh. Kalau orang-orang nih ada suami nggak pulang-pulang, ada paritanya. Tapi kalau udah pulang, dirantai, jangan dilepas lagi. Iya, emang itu yang di bukunya begitu diajarinnya saya. Gak dijual barang kagak laku, jadi jual aja murah-murah, laku. Iya memang udah saya coba semua, makanya saya ngomong di sini. Ada orang bagaimana kalau saya kekural, bagaimana anak kecil nangis saja, radang tenggorokan, ada paritanya bu, ya. Nah itu hebatnya, sebagaimana orang disantet. Makanya kalau kita nggak khawatir ibu, karena Bante Sudamo ngomong, Romo kita nggak usah khawatir sama santet-santet begitu. Santet mah katanya setan. Kalau kita kan ilmu putih, ilmu dewa sama dewi. Jadi kalau dewa sama dewi, setan ngelihat dewa takut katanya Romo. Ya iya orang seperti kayak di sini jenderal itu koplar, siap dan. Ya, jadi Bante ngomongnya begitu. Jadi ceritanya kita mah ilmu putih, ilmu dewa, ilmu dewi, ilmu Brahma yang kita punya kata Bante Sudamo. Ya saya pelajari, tapi benar Bante Sudamo bayangan bisa dikirim loh ibu bapak. Hebat tuh. Ya. Jadi ibu dan bapak, saya bukan hanya belajar Feng Shui Hong Silakit, tapi belajar begitu. Kenapa? Saya ingin umat Buddha sebelum bertanya ke orang lain, tanya ke saya, jangan mau dikelecehin sama orang-orang. Betul nggak? Ya artinya ibu dan bapak ada bahasa. Kan di sini di dalam PJ ada hitungan. Ada usaha ngidupin kita ngidupin usaha. Mana yang mau tuh? Nah orang sukses bisa dihitung begitu. Ketahuan dari tanggal lahir, bulan hidupnya. Ini udah ketahuan nih anak. Nanti usahanya apa? Kalau dia di bidang apa? Ininya apa? Sekolahnya bisa ketahuan nih. Yang penting dia jangan lupa aja tanggal lahir, bulan tahunnya. Kita bisa tahu tuh. Nah kita ngitung dalam PJ ada usaha ngidupin kita ngidupin usaha. Yang bagus mana tuh? Usaha ngidupin kita apa kita ngidupin usaha?
Mana Bu? Kita ulang. Usaha hidupin kita. Kita hidupin usaha. Yang satu, yang kedua. Yang ke satu siapa? Duduk. Ya, yang kedua ya udah, berarti pintar itu tahu. Jadi kalau usaha hidupin kita, duduk bangun aja di rumah menang baik, duit datang, untung terus dagang. Tapi walaupun kita nongkrong aja di toko kita, nongkrong ya. Kalau usahanya dihidupin, apa kita hidupin usaha, hidupin aja, untung-untung, namanya bangkrut. Ya, makanya carilah usaha yang hidupin kita. Kalau saya curi toko emas, semua di sana ada toko emas semua. Ibu beda-beda. Nih ibu pernah ke Jakarta atau Tangerang, toko emas. Kenapa ini yang kegembrong aja rame? Ya, karena usaha yang hidupin dia. Yang ini ibu cuaca hanya buat makan, buat pakai. Makanya carilah usaha yang hidupin di sini. Semua juga banyak di pasar, toko kain. Kenapa ini yang laku aja? Usaha yang hidupin dia. Orang semua usaha boleh, tapi itu cuma cuaca. Boleh, tapi kalau usaha yang mematikan, ya itu modalin terus dagang. Makanya carilah usaha yang hidupin. Tuh, itu udah bisa dihitung dari tanggal lahir, bulan tahunnya. Ada perubahannya juga bisa dihitung. Nah, makanya kalau ahli feng shui itu ada Sun Chin Kun Tian Ti Jin Kang Li Yin. Itu rumus feng shui. Kalau seorang ahli feng shui itu dia rumusnya. Jadi kalau ngomong dia udah tahu tuh, mas ngadepnya kemana, kedudukan di mana, hadap kemana, itu bisa dihitung tuh, dalam hitungan feng shui-nya. Makanya kita belajar nggak tanggung-tanggung, di luar kepala kita udah bisa hitung. Ada dulu yang namanya Suhendra, Romo Suhendra. Ada waktu itu dia Romo Alpin, orang tuanya meninggal di Buntekyo. Saya hadir, dia ada datang. Begitu dia datang, panggilan mas saya Tiong, masih keluarga sih. Tiong, waduh kayaknya udah belajar feng shui nih. Waduh, maaf nih bukan ngetes, kata dia. Emang kenapa? Saya habis dari Kang Hongkian, tahu Kang Hongkian ya? Dari Kang Hongkian katanya. Nah sekarang saya tanya sama Tiong nih, bagaimana menurut Tiong? Apanya Dra? Tanggalnya, bulan tahunnya? Ya udah, disebut kemudian tanggal ini, tanggal itu, saya nggak sebut itu tanggal lagi lah orang. Gitu ini. Ngadepnya selatan. Kok itu secepat itu? Itulah rumusnya, Dra. Kang Hongkian mengeliat komputer lama, lama pencet kata dia. Kok katanya ini, itu yang begitu cepat? Ya itulah karena saya belajar tahu rumusnya. Sun Chin Kun Tian Ti Jin itulah rumus yang namanya ngadep rumah. Nah, oke, ibu dan bapak saudara sekalian, feng shui lakir, peji udah semua, garis besarnya seperti itu. Sekarang kita bicara dhamma. Ya, anak-anak nih perhatiin. Dhamma ajaran Buddha. Dhamma adalah kebenaran. Ajaran Buddha ada hukum karma, ada tilakana, 3 corak umum, anicca, dukkha, anatta, ada 4 kesunyatan mulia, sebab duka, duka sebab duka, lenyapnya duka, jalan melenyapkan duka. Ada jalan mulia berunsur 8, yaitu pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, kata pencarian benar, daya upaya benar, konsentrasi benar, meditasi benar. Kalau ibu dan bapak bisa melaksanakan 4 kesunyatan mulia, jalan mulia berunsur 8, itu bisa mencapai kesucian. Kita nggak perlu lagi feng shui, nggak perlu lagi peji, nggak perlu lagi lakir, tapi jalan mulia berunsur 8, itulah yang mencapai nibbana. Kita bicara hukum karma. Hukum karma Buddha sudah mengatakan jelas bahwa semua makhluk di sini mempunyai karma masing-masing. Kita adalah pemilik karma kita. Kita adalah pewaris karma kita. Kita adalah lahir dari karma kita. Kita adalah berhubungan dengan karma kita. Kita terlindung oleh karma kita. Yang baik dan yang buruk itulah yang diwarisi oleh kita. Jadi ibu dan bapak saudara sekalian, bagaimana dengan feng shui lagi tadi? Kalau ibu sudah banyak berbuat baik, walaupun rumahnya jelek, semuanya jadi bagus. Intinya perbuatan baik, bukan feng shui-nya. Kalau ibu dan bapak feng shui itu bagus, menang-menang baik, ngelumbuk kayak toko, seruakan yang baik, nggak dipakai, nggak licin itu meja. Ya, nyaman tuh. Jadi intinya ibu bapak saudara sekalian adik-adik, Anda hanya berbuat baik. Feng shui, hong shui lagi hanyalah kedua. Kenapa saya pelajari?
bukunya mengajarkan begitu. Karena orang yang punya ini keluarga dokter, dokternya pinter abidama, dokter pinter hukum karma. Romo, makanya kita pelajarin ini, karma nomor 1 Romo, nomor 2-nya hitungan. Nah makanya Romo pelajari, iya begitu saya baca rumusnya begitu, karma nomor 1, nomor 2-nya hitung-hitungan. Jadi intinya semua kita ibu dan bapak harus banyak berbuat baik. Kalau perbuatan baik yang jelek jadi bagus, yang bagus tambah bagus. Jangan terpaku dengan hitungan, jangan terpaku kata orang, nih tahun ini lagi bagus, tapi udahlah kata Romo bagus meneng. Mau kerja enggak, kata Romo bagus. Mau mandi enggak lah, gue lagi bagus. Kagak ada yang ngasih ibu bapak, rezeki nggak ada yang turun dari langit, blok-blok itu kagak ada bu, itu cerita orang. Kalau sekarang hidup kita ada yang ngatur, itu sebatas cerita supaya nyenangin ibu, buktinya kagak ada. Jangan mau dibodohin. Kita harus belajar pinter nih anak-anak nih. Anda beruntung sudah gini udah belajar agama Buddha. Saya mah udah tua belajar agama Buddha. Udah sakit baru belajar agama Buddha. Tadi mana? Nembakin burung no. Tanya no, lekek burung no. Nah ini kesini no. Romo melihat ini no. Itu rumahnya tuh dari burung. Ingat lah. Jangankan itu nembakin burung ibu bapak lah. Saya kecil lahir, saya kecemplung di kali masih ingat. Itu kehidupan lampau bu. Yang akan datang itu kehidupan berapa kali. Kehidupan saya masih kecil, saya tahu pernah kecemplung di kali berdua papa saya. Kalau nggak ada papa saya, udah jadi tai ikan. Ingat, orang masih kecil saya udah tahu pernah kecemplung di kali, ya. Karena rumahnya di pinggir kali. Tapi karena mungkin ada makhluk yang dorong, saya tahu papa nyemplung. Saya diangkat dua-duanya. Lagi di perahu, jatuh ke bawah. Ingat saya nih, ya. Itu kehidupannya. Jadi yang disebut kehidupan lampau tuh, semenit yang lalu udah kehidupan lampau tuh, ya. Kehidupan yang berpuluh-puluh kali, ya mungkin kehidupan ketiga kali kita bisa analisa dengan meditasi. Nah, itu pasti inget tuh, ya, blokek. Iya. Tapi begitu saya mengenal agama Buddha, yang namanya senapan, yang namanya jaring, no, buang, bakar, total, rokok tidak. Katanya ada orang ngomong, kalau ngerokok susah, bohong. Itu buat cerita, itu mengarang. Saya dulu perokok berat 3 bungkus sehari, 24 batang. Begitu jadi Romo, rokok tidak ada, semua hilang. Sampai sekarang 33 tahun kagak ngerokok, ibu ngiri juga kagak. Nah itulah kalau kita bertekad, ya. Dulu ada orang pancing kan saya mahal, ada yang 1 juta lebih, ada yang 2 juta pancing. Ada teman saya, sekarang kan ente udah jadi Romo, udah pancingnya buat kita, kata dia. Ya sama kayak bayar bohong. Nah kalau pancing ini kita kasih ke dia, sama juga dia nyuruh berbuat jahat pancing ikan, kita juga yang kena. Lebih baik kita gantung pancingnya. Kalau kita lihat, iya dulu gua begini nih mancing, jadi kenang-kenangan. Harus begitu. Kalau kita sekarang nggak bertekad untuk melenyapkan yang namanya duka, kita tidak akan menyelesaikan hidup ini, ibu dan bapak. Maka itu ibu dan bapak, saudara sekalian, adik-adik, yang paling penting Anda berbuat baik. Perbuatan baik akan merubah hidup Anda, perbuatan buruk juga akan merubah hidup Anda. Cuman yang baik menjadi lebih baik, yang buruk Anda lebih susah hidupnya. Ya, makanya banyaklah berbuat baik, luangin waktu kalau minggu datang ke wihara. Jangan lupa kalau yang adik-adik sama kedua orang tua harus hormat dan sopan. Kalau Anda sudah hormat sopan saja sama orang tua, Anda punya karma baik. Jangan kalau disuruh sama orang tua nyala wading. Tahu nyala wading apa? Kalau disuruh sama mama, disuruh apa juga masuk. Lu kegot masuk aja udah apa. Tapi orang tua kita nggak mungkin seperti itu. Paling tidak kalau disuruh ke warung, jangan bilang nanti mah tanggung ya. Tadi apa namanya? Mencet-mencet apa itu? Jangan. Orang tua nggak pernah tanggung memberi makan kamu. Orang tua nggak pernah mikir buat berobatin kamu, ngasih duit sama kamu. Apa orang tua pernah begitu? Nanti dulu ya makannya kagak. Ini kadang-kadang lagi kecil, kamu ingat nggak tahu nggak? Saya pasti ingat nih. Nih kamu dari kecil nih, terus lagi mau main, buang air nih. Buang air tau nggak? Nah udah tau nggak, mamanya lagi makan. Kamu dia udah tuh
anaknya. Begitu cebokin lupa cuci tangan. Tahu nggak, tanya sama mamamu tuh, pernah dia ini yang punya kamu tuh? Ih, kok baunya lain katanya. Tadi mainnya baunya hamburger, kok ini baunya pizza. Tanya mamamu. Ada orang tua yang di sini, semua dia lebih mencintai anaknya daripada mencintai dirinya. Kalau kamu waktu kecil tuh ngompol, ya namanya anak kecil ngompol di sini, dia tuh kamu dipindah ke tempat yang kering, tuh ngompol kamu dia tidur di situ mama tuh. Itu orang tua tuh. Makanya jangan sampai nyelawadi, jangan sampai orang tua ngelawan, ya. Saya pesen hati-hati kan orang tua manjur, ya. Nih kayak saya yang orang tua nurut, hidupnya senang, walaupun nggak punya duit. Banyak ya di gudang, banyak gudang orang. Kata bukan masalah duit, kita senang aja betul ya. Saya dulu 33 tahun yang lalu pernah diramal mati sama seorang dokter, tapi sekarang saya mau temuin dia kalau masih hidup, saya mau ramal gantian. Iya, 33 tahun. Ini mau orang nggak, umurnya nggak panjang, paling 2 besok. Siapa yang tahan diomong begitu ibu? Beketer saya begini, bu, di becak kagak bisa duduk, bu, pulang meriangin makan kagak enak, anak masih baru lahir, bu, aduh. Nah, begitu sekarang lain, bu. Makanya saya belajar agama juga. Kita gantian sekarang nih, lekapan kagak, buat ya. Nah, itulah makanya saya nggak begitu. Saya pernah digituin orang, sekarang saya tahu orang walaupun dia mau meninggal, paling saya bilang ya udahlah, ikhlasin aja. Kalau bukan diikhlasin, kemana lagi? Orang tuh kalau lagi di ICU ketahuan tuh berapa hari dia bakal mati, ketahuan tuh. Ya kemarin ada mertuanya Miftah, nanya juga. Ada beberapa orang yang datang ke saya banyak, makanya saya kalau di Serpong terkenal. Romo penyabut nyawa. Salah paham ibu bapak kalau ngomong begitu, karena pengalaman saya kurang lebih 33 tahun ngadepin orang, cuman ngelihat mukanya ibu. Orang itu kapan kagak, lebih kurangnya bedanya cuma 1 hari dengan apa yang saya omong. Kadang-kadang pas. Ada, ini cerita sedikit ya sebelum tanya jawab. Ada cerita orang punya toko besi di mana di Jalan Serang 1, di Babakan 1, orang kaya namanya si Edi. Ya saudaranya terserah ada di sini. Edi, orang dari Medan. Istrinya kenal orang Prawaji sama saya. Nah, jadi si Edi ini sakit sudah ke Malaysia, ke Singapura, kurang lebih 2 tahun. Nah, udah begitu nggak mati-mati tuh, ya. Ditaruh di Jakarta. Begitu taruh di Jakarta, dia kenal sama orang apa itu, orang sono Karunayala, apa namanya itu Karunayala, Serpong ya. Orang Serpong, temen dia telepon si istri orang Serpong, kenalan dia. Aduh siang ya, ngeliat suami gua udah kurus kering di ICU. Waduh, udah bertahun-tahun, duit mau udah habis katanya. Ya kalau ada ember gitu, ember gitu. Ya, gimana ya? Gua sih udah ikhlas lah sama suami gua tuh. Istri begitu tuh, galangan ikhlas tuh. Ada kelamaan ikhlas istri. Kalau baru papa. Udah kelamaan, gua mau ikhlas lah, suami gua enggak juga daripada tersiksa, pada terus kering katanya gitu. Siapa? Ada katanya Romo sudah. Wah udah lah, urusan sama dia beres. Ya udah, saya kan nggak pegang HP ibu, inget ya, saya nggak pegang HP ya. Jadi dia telepon, waktu itu teleponnya masih telepon itu tuh apa, yang di meja yang hitam, treng gitu. Telepon, saya dengerin aja ibu ngomong. Ini istrinya Romo Sudar ya? Iya, ada apa? Bu, ntar malam dijemput ya katanya. Itu suami saya katanya. Oh, udah bertahun-tahun di ICU, kurang lebih 2-3 tahun lah katanya. Saya mau ikhlas sama suami saya, bilang kalau sudah nggak apa-apa, suami kagak juga katanya. Disuruh mati suaminya. Tega jasa.
Terus saya langsung angkat aja teleponnya, Bu, jangan salah paham, baca berita bukan buat orang mati. Kalau memang umurnya panjang, dia panjang. Kalau dia mau pendek, dia pendek. Banyak sekarang yang hidup kami sehat sampai bertahun-tahun, sama saya dibaca berita. Ya enggak juga, memang ada. Tapi kan bukan berita buat orang mati, ibu bapak, supaya jangan salah paham, ya kan? Nah ceritanya udah, ya Bu, ntar jemput ya sore dah, kira-kira jam 6 gitu. Nah, jam 6 datang BMW, mobilnya sedan, kita mau hampir setengah edan ngeliat BMW baru. Nah, sama Palini, dulu ajudan saya Palini itu, ya. Jadi dia udah datang ke situ, dia jemput terus. Di perjalanan nih, keluarganya ngomong, Romo, si Edi udah parah Romo, kata dia gitu. Ini maaf Romo, udah kalau bisa cepet aja Romo. Anda jangan ngomong begitu. Jadi anda undang saya biar dihormati, jangan salah paham. Ntar parita jelek bu kesannya. Terima kasih Romo. Iya, kalau dia mau meninggal, dia meninggal. Kalau mau dia panjang. Tapi saya lihat dulu ntar, kata saya gitu. Udah. Singkat kata, saya sampai. Oh, aduh, keluarganya yang di Lampung, yang di Medan berkumpul. Katanya udah kata dokter, kata dia, ya katanya keluarga kumpul aja nggak ada harapan begitu. Terus katanya ini malah lagi mau main keluarga, ya udah, saya datang begitu. Bener, napasnya Senin, Kamis, Jumat, Sabtu, gitu. Napas ada begitu tuh, Senin, Kamis, Jumat. Deh, saya bilang gini dah, semua nih ya, maaf ya keluarga. Udah ikhlas kalau ini pergi, ikhlas Romo, jadi gitu. Ya udah, saya baca berita bukan buat meninggal. Kalau dia mau sehat-sehat, kata saya. Ya udah, paling ini ambil air. Biasanya media saya air aqua tuh, yang atas gitu kan lebih enak. Transfernya, kalau ini masih nggak bagus nih, tebel nih. Konser saya agak lama. Kalau dia itu tipis tuh lebih cepat gitu. Transfer energinya. Kalau gini susah nih. Kalau dibuka dulu begitu. Nah. Baca berita, ada istrinya, anaknya 2 di sampingnya gitu. Udah, gak bisa minum, pakai sedotan aja, kata saya, tetesin di bibirnya, udah. Beliin burung ya di Jalan Pramuka, kata saya, lepasin burung sebelum dia pergi, kata saya gitu. Oh, emang bisa Romo? Ya kan kalau cerita saya, bisa nggak ya kan, kata saya, lepasin burung dulu. Udah. Nah, ceritanya singkat kata dianterin dan mau pulang tuh sama Palini, jadi berempat ya, supir sama saudaranya sama saya sampai ke rumah. Nah, begitu sampai rumah kurang lebih ada jam 12, jam 1 saya udah tiduran gitu, baru tengah pulas lah gitu ya. Ada telepon, kring, diangkat kayak gitu. Halo, siapa ya? Aduh Bu, bilangnya Romo, terima kasih, baru meninggal si Edi. Itulah hebat seorang istri. Ada seorang suami meninggal, ngucapin terima kasih, bukannya nangis. Wah, ini mah terima kasih ya Bu, bilang Romo, suami saya baru, kata dokter belum meninggal tuh, baru katanya. Udah, nanti ya ditransfer Bu, nanti buat kata ibu udah ke wihara aja. Iya Bu, transfer ke wihara. Begitu ditanya sampai sekarang wihara kagak yang ditransfer. Orang memang begitu Bu, kalau ada butuhnya aja ngomong enak. Sama suami, nanti sayang, kalau papa dapat gusuran kamu akan saya belikan permata. Begitu dapat gusuran tinggal mata. Ya seorang kalau dia ada maunya, kayak pacaran dia enak. Lagi ada maunya mau muter ya ke kamar mandi, dia ngikut ke WC gitu kosong. Begitu rumah tangga, udah selesai, bobot. Ya tapi nggak begitu suami ibu ya. Wow, suami ibu mau baik suami ibu, takut liar. Saya mau ngomong apa adanya Bu, makanya kalau suami di sini bisa kelihatan, ini semar gunung atau gajah nih. Makanya kadang-kadang lelaki gantiin saya ketakutan. Nah iya, ntar kalau ngomong istri gua ketahuan gua nih, buaya. Nah jadi ibu bapak kurang lebih seperti itulah
Jadi saya bukan penyambut nyawa ibu dan bapak. Memang perintah itu punya kekuatan. Memang karena orang itu udah waktunya, bukan karena saya, karena perintah memang karena orang itu. Ya, ingat, karma segala-galanya. Pemilik, pewaris, lahir, pelindung, terlindung itu adalah perbuatan kita sendiri yang kita warisi. Jadi pensi hong sui rakit tidak ada perlunya kalau kita sudah banyak berbuat baik. Boleh gitu, boleh hak ibu bapak, tapi yang paling penting perbuatan baik dulu. Setuju nggak? Oke, kalau udah setuju masih ada waktu? Ada waktu? Ya, kalau masih ada waktu mau nanya silakan. Ya. Yang mau nanya silakan. Ya, kamu ya. Kumpul di sini loh, Bu. Boleh, mau bertanya silakan. Budaya, saya mau menanyakan perihal tadi usaha yang kita. Nah itu misalkan kalau kayak saya seperti usaha apa yang Ya. Siapa namanya? saya dengan Putra. Iya. Putra kayak mana? Saya sekarang lagi bantu untuk maintenance kos-kosan, Oh, jadi masih ada usaha dong berarti. membantu orang. Ya, tapi sama kan usaha juga. Oke. Tanggal berapa, bulan berapa, jam gak usah dah. Tanggal, bulan, tahun aja. 18 Desember 1980. 80. Iya. Nah, Putra, usaha yang menghidupkan Putra ada dua. Pertama, buka toko emas. Dia bukanya toko emas siapa? Bukan di dongkel, bukan. Maksudnya usahanya toko emas. Kalau buka toko emas orang, saya kena ke polisi ntar. Ya. Jadi usaha yang pertama toko emas. Kalau enggak itu bengkelas. Kalau enggak bengkelas, dagangnya itu apa? Bajaringan. Ya, yang ada baja-bajanya yang mengandung besi-besi. Pertama. Yang kedua, jual beli keramik. Nih. Tanah, semen, pasir, apalagi material. Ya, punya duitnya? Ya kalau punya modal ngomong aja sama saya kan bisa ngomong aja, tinggal ngomong kan gampang. Kamu satu material, ya udah buka aja. Ya, jadi begitu ya. Makasih Romo. Itu jangan dengar orang lain nanti begini begitu, dia nggak belajar, hati-hati, bohong. Ya. Ya, makasih saudara. Kan enak tuh kan? Gratis, dulu telepon. Enggak. Oh, citranya udah masih udah. Kitanya udah hopeng. Keluarga dia udah hopeng semua. Misalkan dari masih sekolah, kuliah, dibudi dulu sebelum ya. Sama no, bapak mulu juga no, romo mulu no. Kenal dari masjid gitu tuh. Orang cerita gitu. Ya, itu sama tuh. Kenal saya waktu masih ya berantakan dulu. Ya itu dari situ ke sono. Oke, sekarang jadi bener lah, udah bener lah. Sekarang udah bener, saya ngaku udah bener. Udah bener, udah lempeng anakku ya. Kalau dulu begitu sono, lempeng. Lempeng merana ya, nggak bakal tergoda sama siapapun juga. Karena wanita semua adalah tidak bagus. Iya kan? Ya kalau kita sebagai romo udah melihat wanita biasa aja, jangan harun. Itu kan diri orang. Celamitan. Ini kalau nggak mau mendelik aja. Ini mata keranjang.
Ada lagi yang mau bertanya? Silakan Ibu, satu pertanyaan lagi boleh? Ayo, silakan yang mau nanya. Ada yang mau nanya nggak? Ya di sini lo gratis loh. Katanya mau sejam, nggak usah. Ayo, berapa? 2 orang, 3 orang, boleh. Ayo, saya singkat padat aja. Ayo, mana? Ya. Singkat padat aja. Ayo, saya juga. Jawabnya singkat padat lagi. Ayo, mumpung nih yang cewek-cewek ini udah ketahuan nih, daripada nanti kemana-mana. Mau saya kan ngomong, Ya, Romo kan saya hobi banget sih ya tanaman hias. Itu bisa nggak menjadi usaha yang menghidupi saya? Tanaman hias. hias, tanaman hias, oh berarti pohon-pohonan. Iya, saya suka dan hobi dan saya punya koleksi. Itu ada apa ya? Ada adenium. Ada itu. Waduh, Bapak Mul, hias terus aja Pak. Tanggal bulan tahun 11 Juli 79. 79 tanah. Ya, karena ada unsur tanahnya tadi, medianya kan tanah. Cocok. Ya, itu yang pertama. Yang kedua itu usahanya dagang listrik. Punya listrik di rumah. Iya, memang cocok. Itu medianya pas tanah kan, unsurnya elemennya tanah. Itu yang hidupkan. Jangan usahanya logam. Kalau tadi cocok bagi putra, bagi ini nggak cocok karena tanggal tahunnya bulannya beda. Cocok buat ini, bulan cocok buat ono. Ya makanya orang itu dibilang, orang benteng ngomong rumahnya bagus elemen timur. Kalau memang tahunnya lahirnya sama ke timur, kan ada orang elemennya bisa ke timur, ke barat, ke utara, ya nggak selalu cocok kalau menurut Tengsi. Tapi tanaman bagus, boleh digedein, ada 2 hektar. Boleh. Jadi itu makanya itu tanamannya subur terus kan. Iya, kalau cocok. Elemennya pas tanah. Yang kedua itu yaitu dagangnya elektronik. Bisa juga dagangnya ya memang si elektronik yang wahidnya yang pertama ya. Yang keduanya tanah. Tanah itu kan bisa tadi, bisa pasir, bisa batu kali, bisa semen, ya, bisa genteng, bisa itu, ya. Ya karena media tanah bagus. Ya, oke. Singkat padat. Satu lagi. Itu kan tanahnya bagus tuh. Jadi bisa digencerin usahanya. Ya. Bisa ditambah lagi modalnya ya. Cukup? Ya yang mau nanya. Kenapa Romo suami saya nggak pulang-pulang? Ya, satu pertanyaan lagi kah? Kita udahan. Yuk. Ayo silakan. Yuk. Nanti Romo yang keluar baru nanya-nanya lah Romo. Kenapa? Nanti kalau Romo udah keluar baru udah mau nanya ya. Nah, Romo Yatna. Biar penutup, karena ada yang mau nanya nggak pernah selesai. Ya, terakhir 14 Juni 1988 usahanya apa? Dia cowoknya macan nih. Naga. 88 naga. Iya, 88 naga, 86 macan. Ya, naga. Ya. Ini kan Romo Yatna. Ya. 88 usaha yang bagus. Benar kan? Tanggal lahirnya 14 Juni 14 Juni 1988. 88 sama tadi ya. 88 itu unsurnya sama ini. Bisa dagang yaitu keramik, batu kali, semen, pasir. Yang kedua yaitu elektronik. Karena elemennya sama. Ya kalau mau kerja juga di situ. Kalau kerja Romo Yata itu di toko keramik pasti diangkat direktur langsung. Ya. Iya bisa tahu keramik bisa jadi direktur. Ya. Kalau misalnya dalam tadi api di elektronik bisa juga diangkat jadi bos dia. Ya. Makanya begitu ada orang kerja kok cocok gitu gaji gede enak itu elemennya hidupin. Makanya nyari karyawan banyak. Romo ini karyawan saya kemarin ada orang dari Greencock. Bu tanya sama Romo, ini anak saya mau usaha bukannya ini. Ya buka usaha juga boleh apa? Tapi kurang cocok.
Ya biar doain juga, saya lihat doain kan ada sparring partner tuh. Yang nggak cocok, kan ada yang kontra, ada yang baik gitu. Yang kontra jangan ikutin tuh. Kan misalnya kalau misalnya nih, tadi saya belum bicara itu sama Samuel apa kontra, ciong hancur, jangan sampai dihancur tuh. Ya seperti tikus ketemu kuda, nggak bagus tuh. Biar bagaimana kalau orang usaha ciong tikus ketemu kuda, pasti ada masalah terus. Paling nggak pecah kongsi. Nah itu. Terus sampai pecah lagi, misalnya kebo sama si kambing, sama pecah kongsi tuh. Nah itu nggak boleh, kontra hancur, jangan sampai begitu. Romo Yanto juga sama, kalau dia punya teman yang begitu pasti ada miss. Nah, tapi kalau dia ketemunya istilahnya tikus, Romo Yanto pasti berkembang. Ketemu lagi monyet, bagus tuh. Tapi kalau nikah itu tikus ketemu naga, ketemu monyet, itu namanya sangkap, bagus tuh. Istri siapa? Nggak apa-apa, masih bagus. Karena udah berapa tahun ini? Oh iya, ini bagus, dah bagus. Karena udah 8 tahun, lulus semua ya. Nggak ada yang jelek, bagus. Saya belum lihat pian tuanya. 88 itu pian tuanya kayu. Ya, jadi bagus pemoyatnya. Jadi ada kan itu bos sama anak buah sedikit berhentiin, itu kan cocok. Tapi ada anak buah salah aja, udah apa, yuk kerja terus tuh. Karena kan dikasih mobil, karena itu cocok elemennya, cocok juga sama dianya, tuh itu perlu tuh, ya. Anak juga sama nih ketahuan nih, ada anak yang satu cocok, nurut, ngaku nggak nyelawadi, suruh makannya susah, tuh sentil. Ya itu anak yang agak cocok, bisa dihitung sionya, kalau menurut hitungan Peggy. Tapi kalau bicara karma, itulah enaknya kalau kita bicara untuk karma. Kalau banyak berbuat baik, anak yang nurut jadi nurut, itu perbuatan baik kita. Makanya nomor 1 perbuatan baik. Kalau udah banyak berbuat baik, anak yang bandel aja jadi nurut tuh. Kalau kita nggak banyak berbuat baik, yang bandel tambah bandel. Hati-hati. Begitu juga ibu dan bapak, saudara sekalian, adik-adik, jangan terlalu kita punya optimistis dengan teman dekat kita. Biasanya teman bisa jadi demen, teman bisa jadi musuh. Nah, makanya hati-hati kalau punya tetangga yang udah ada miss, bisa membunuh kita. Karena lampau dia masih pengen ngikutin kita. Banyak nih seorang aktor Sisi Sandi dibunuh sama tetangganya tuh. Ya, ada orang anak dibunuh sama orang tua membunuh anak. Itu kehidupan lampau. Makanya kalau agama Buddha jelas itu perbuatan kita. Harus sekarang kita tuntasi. Hukum karma tentunya. Jangan tuh tetangga yang udah bisa sama kita, itu kalau digedein jadi saling bunuh. Saya berbukti. Ada tetangga punya anjing, soal tai anjing mati dua-duanya. Soal tai anjing dong, saya RT. Sengaja lagi ribut saya pergi, ngapain saya menyaksikan orang ribut tai anjing. Punya anjing ditaruh di depan. Di depannya lagi rumah tetangga. Tai anjing bau kotor ke rumah dia. Nah dia pulang. Itu nongol tai anjing bau lalu. Gamak lah udah, ntar saya suruh bersihin sama dia. Itu kan 1 kali. Besok namanya anjing ditaruh situ berak lagi. Dia berak. Ngadu ngomong. Dah cuma sebulan doang ngadu ngomong. Sering jemput bu. Banting kepala dulu. Saya lihat tadi ada yang disunting, ngeliatnya, saya kalau ngeliat, udah gitu katanya, korban polisi, saya pergi buru-buru. Ngapain? Jadi saksi RT, untung kagak, gaji kagak ada, kok bisa ya wihara? Pulang dari wihara dibawa sama polisi dua-duanya. Di polisi ditahan, di penjara sakit, mati. Yang satu yang sini. Nah itu musuh tuh, makanya hati-hati. Justru penangkal yang mujara perbuatan baik, ibu dan bapak. Kalau ibu banyak berbuat baik, tetangga yang gengkel jadi baik, yang baik tambah baik, suami yang layak aja jadi mami sayang. Itu. Kalau banyak berbuat baik, coba kalau ibunya cuma nonton TV aja cariin si Idul. Apalagi maaf loh suami kita sekarang hati-hati bu. Romo Yatna, Romo Mul, saya jamin. Oh, lurus, ketahuan dari mukanya. Ya, lurus. Tapi suami lain kan bertanggung jawab, ini yang nggak wihara.
nyariinnya si selfie. Saya ngomong ke depan si selfie, habisin saya, besok nyari lagi. Bapak Musa tuh enak aja loh, duit orang diundang saya habisin. Anak di rumah udah karet. Makanya Romo di sini udah mulus. Nah apa? Saya kemarin lagi sehat, saya ngomong, Romo yang bimbing keluar. Iya bener kan? Saya ngomong gitu. Ya makanya kalau Romo saya buru-buru bimbingnya pindah gitu. Tapi kelihatan kan? Ya udah Bu, itu aja ya. Ada lagi ya? Nggak nyesel ya? Ini yang nanya nih, mau nanti sekolah di bidang apa? Tanya aja. Daripada nanti nanya aja Pak ya. Tahun berapa lahir? Namanya siapa? Genji. Tahun berapa? Tangan-tangan. 26 September 2012. Itu apanya? Tahunnya 2012. Mau tanya apa? Mau nanya apa? Kan di sekolah tuh jurusannya apa gitu. Hah? Itu aja? Nggak mau jurusannya apa? Jing? Mau jurusannya, mau usahanya nanti, mau jodohnya? Hah? Jurusan yang bagus kan 2012. Jurusan yang bagus itu bisa jadi kedokteran, ya bisa jadi di bidang apa? Ekonomi apa sih ekonomi? Yang komputer apa komputer? Ya akuntan boleh, masih bisa. Dokter sama akuntan itu yang nomor satunya, ya. Kalau mau jadi usaha nanti dagangnya air. Dagang airnya ini kali ini. Ya enggak lah, dagang air maksudnya kan bisa air ini gitu loh, ya. Udah, nanti kalau banyakan bayar mahal. Ya udah ya. Oke, Ibu. Ini Nauda ini baru sampai apa? Ya, mau tanya nih, kan tadi udah dikasih tahu usahanya apa, tapi kalau misalnya tidak ada basicnya, tidak ada kesukaan di bidang itu bagaimana? Tuh udah jangan usaha. Bu, semua orang dasarnya belajar dulu, Bu. Nggak bisa langsung gede. Pertama dia eleng-eleng dulu, Bu. Dagang juga begitu, pertama ngikut dulu sama tetangga, sama teman belajar, baru nanti udah bisa buka sendiri. Mau langsung, saya nggak bisa toko emas. Iya, memang nggak bisa. Tapi paling nanya yang punya toko emas. Kok untungnya berapa toko emas? Belinya di mana? Kalau nggak, kok saya belajar dulu ya, mengkok. Kita apa sekolah dulu atau kerja di dia. Begitu. Alumni basicnya, saya bukan basic. Aku nggak habis-habisin ceritanya. Nggak deren kalau kayak film. Betul nggak? Kayak saya dulu. Background saya kan bukan menceramah. Background saya kan main silat. Tapi kenapa saya bisa ceramah? Ya belajar. Gitu. Ya. Oke. Emang mau nanya apa lagi? Ya. Nggak ditanyain. Kalau kayak gitu berarti otomatis prosesnya jadi nggak langsung. Iya, tapi jangan salah. Kalau memang itu bidangnya langsung bisa sukses. Semua juga begitu. Ini orang yang sukses punya material gede, dasarnya basicnya sama, nggak ada basic, bukan basic dia. Tapi kalau datang ke saya, kamu usahanya harus ini, harus begini, nanti saya atur tokonya, jamnya, jangan kena larangan bulan karena saya punya saat. Akhirnya sukses sekarang. Dia kan nggak bisa apa-apa tadinya. Orang pengangguran kok. Pengangguran, dia datang semua ke saya, pengangguran. Ibu Haji dari Kerawang, nggak punya apa-apa. Yang kerja cuma karyawannya doang. Dia bilang, Romo, saya usaha yang begini, Romo sekarang lagi memble, bakso beteng memble. Aduh, Romo gimana? Nih, saya kasih air. Sekarang, 7 karung, 4 karung cari. Walaupun itu serabi, itu aja. Untung ya, sekarung, 2 karung, 4 karung. Betapa beli mobil 2 udah, saya dah. Biru sama silver kalau nggak salah satu. Saya udah kesana. Ibu Haji Kerawang. Nggak ada basicnya. Orang yang datang itu tangannya. Ya, belajar dulu. Ya, emang ada suami di sini? Suami ada di luar. Aku mau nanya satunya, kalau aku kan
ada usaha. Cuma kalau dari sudut Romo, Ini karena usaha. udah Usaha apa? aduk, Aduh pakai ini ya. Nih, siapa namanya? tapi Opi. Ibu udah ibu ya. ya. Bu Nopi, usaha apapun boleh. Cuman hanya cuaca buat makan, buat pakai, buat jadi orang kaya agak susah. Usaha yang nomor satu itu tadi buka toko emas orang. Ya maksudnya buka toko emas. Kalau enggak, kenal aja buka toko emas, belajar di dia. Siapa tahu ada modal buka toko emas. Kan toko emas nggak usah gede-gede, sekotak itu dulu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua dagangnya itu tadi ini kami, ya. Dagang anu boleh dagang apapun juga, cuman cuaca doang, buat makan, buat pakai, ya. Nggak bagus, ya kurang bagus lah. Boleh, cuman nggak bakal jadi konglomerat, nggak bisa. Kalau mau konglomerat naik, ya itu dagangnya emas. Kalau Ibu Nopi punya modal, saya lihat ngadepnya kemana cocok. Lalu satu tahun nggak sukses, saya mau ke Tiongkok nyari guru saya. Pak guru, salah lu ngajarin gua. Tapi maaf Romo, aku nggak suka emas. Kayak nipu gitu loh toko emas itu. Nggak suka emas karena suaminya pelit. Oh enggak, emang aku emang nggak suka karena Kalau suaminya barahan, ulang tahun, ya nih dari papi. Oh, papi emas. Aduh. Ya enggak lah, begini. Walaupun dia nggak suka nggak suka emas, itu kan cuma dari kita aja. Tapi kalau kita memang itu harus ke situ, belajar di situ, lama-lama juga kita jadi senang. Sama kayak pacaran, enggak, gua kayak begini. Ya lama-lama dirayu, komplain lo tanda. Ya, oke? Ya. Jadi ibu-ibu, adik-adik ya yang udah hadir pada kesempatan hari ini, pesan saya utamakanlah perbuatan baik. Ya, intinya perbuatan baik. Apapun ibu bapak, saudara sekalian, adik-adik yang lakukan, kalau Anda sudah banyak berbuat baik, semua urusan jadi baik. Yang nggak sukses jadi sukses, yang sukses tambah sukses. Intinya adalah perbuatan baik. Tapi kalau mau di segala jumlah jambleng itu silakan aja. Itu memang hanya kedua untuk pedoman kita. Jangan sampai kalau ibarat lampu jalanan merah itu jangan kita langgar. Itu adalah pedoman. Boleh dipakai ilmu jabok, banyak orang pakai. Memang banyak pakai, banyak. Tapi saya pesannya banyaklah perbuatan baik. Tidak cuma hanya dihitungin. Dihitungin bagus pun kalau kita nggak berbuat, no. Makanya saya setiap orang yang datang ke saya, kalau dia nanya, setelah kamu dagang untung, kamu berdana pelihara. Intinya begitu. Kalau mau panjang usahanya, kalau nggak berbuat baik pelihara, saya nggak jamin. Tapi semua yang sukses nurut, makanya usahanya berkembang. Jadi kalau orang sukses itu nggak perlu siapa. Intinya kalau dia mau berbuat baik, semua masalah selesai. Karena kebaikanlah yang kita bawa, keburukan pun kita bawa. Tapi kalau orang bawa kebaikan, hidupnya bahagia nanti, bahagia sekarang. Ya, nah ini banyak berbuat baik ya. Nggak lanjut lagi. Ya udah, itu aja ibu dan bapak dari saya pesannya. Datang sering ke wihara, berbuat baik, berdana, ya. Semua itu pelindung kita. Ya. Terima kasih. Selamat siang. Namo Buddhaya. Boleh kasih tepuk tangan untuk ada